Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya sudah memiliki dua video di mana keduanya akan saya tampilkan di dalam Blender. Langkah yang pertama adalah sinkronisasi dari kedua video tersebut. Untuk sinkronisasi ini, saya menggunakan software yang gratis untuk video editingnya, yaitu software DaVinci Resolve 17. Untuk mendapatkan software gratis ini, teman-teman dapat mengunduhnya di link yang sudah saya cantumkan di dalam kolom deskripsi, insya Allah. Kenapa saya memilih DaVinci Resolve untuk sinkronisasi dan bukan Blender, padahal di dalam Blender itu ada video sequencer? Sebab kalau di DaVinci Resolve banyak item-item yang kita butuhkan di dalam editing seperti efek-efek suara dan juga efek-efek gambar. Yang harus kita perhatikan di dalam sinkronisasi di sini adalah kita menyamakan durasi dari kedua video ini dan juga menyamakan frame rate-nya. Jika durasinya tidak sama, di mana video yang satu sudah selesai sedangkan video yang satunya masih berjalan, maka nanti hasilnya seperti ini. Jika terjadi perbedaan frame rate, maka gambar yang satu mungkin akan terlihat pergerakannya lebih lambat dan yang satu lagi terlihat lebih cepat. Setelah durasi dan frame rate dari kedua video ini sama, maka kedua video ini kita render satu per satu. Yang satu saya namakan melodi dan yang satu lagi filenya saya namakan strumming. Sedangkan untuk audionya langsung saja digabung dari kedua sumber video ini. Dengan satu audio ini sudah cukup untuk kita masukkan ke dalam Blender. Setelah itu kita buka Blender. Langkah yang pertama di sini adalah kita masuk ke video editing. Di antara caranya untuk masuk ke video editing adalah kita bisa masuk lewat sini atau sini atau sini. Sekarang mari kita masukkan videonya ke dalam video sequencer yang ada di dalam Blender. Dari kedua video yang saya punya, saya cukup memasukkan satu saja karena yang nanti dibutuhkan di sini adalah audionya. Sedangkan video untuk sementara kita gunakan untuk sinkronisasi nanti antara yang ada di dalam video sama 3D viewport. Akan tetapi sebelum render nanti, video ini akan kita hilangkan. Baik, sekarang kita aktifkan dulu audionya dengan cara kita munculkan gambar grafiknya untuk mengetahui apakah ini sudah berhenti atau belum. Nah, saat kita memasukkan video beserta audionya, di sini ada tulisan 1843. Itu artinya apa? Durasi panjangnya video ini adalah sebanyak 1843 frame. Nah, sekarang di sini masih 250 frame. Karena itu masih sangat sempit. Maka kita akan perpanjang dengan cara kita klik di sini atau kita ganti di sini 1843. Sehingga nanti ini durasinya bisa sampai akhir. Kemudian setelah kita memasukkan, di sini terlihat bahwasanya frame-nya adalah 59.94 fps. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwasanya video yang kita masukkan ini adalah durasi panjangnya adalah 1843 atau sama dengan, kalau di akhir sini adalah 30 detik lebih 45 frame. Dan fps-nya adalah 59,94 fps. Berikutnya kita akan memasukkan kedua video itu di dalam 3D viewport. Kita bisa memasuki caranya lewat sini, general, dan kemudian modeling, atau kita bisa ganti di antara yang ada di sini ke 3D viewport. Nah, untuk memasukkan kedua video ini kita masuk ke add, lalu image, dan kita aktifkan dulu image as plane. Dan itu ada di dalam add-on. Kembali kita ke add image as plane, menuju ke
video tempat di mana kita menyimpannya. Kita bisa seleksi keduanya dengan tekan Shift, lalu seleksi yang lainnya. Dan di sini saya akan menggunakan emit agar supaya nanti tidak terpengaruh oleh cahaya. Kemudian klik import image as plane. Pada awalnya dia akan selalu menghadap ke arah kanan, tidak ke depan. Maka itu bisa kita ubah dari sini. Seperti biasanya kita tambahkan di sini tampilan dan kita ganti di sini outliner. Nah, ini yang melodi dan ini adalah yang strumming. Kita samakan posisinya. Untuk melihatnya, kita masuk ke material preview. Nah, untuk bisa melihat video di sini, kita ganti di sini sequencer dan preview. Nah, di sini sama. Jika kita putar sebentar. Nah, di sini kita bisa jadikan sebagai gambaran bahwasanya semuanya sinkron. Sekarang saya akan setting kamera untuk berada tepat di depan gambar ini. Seperti biasa saya akan menggunakan rumusan Alt Ctrl 0 pada numpad. Tapi sebelumnya saya ingin agar supaya ketika nanti ini di play, kedua video ini tidak langsung bermain. Namun ada sesuatu yang dianggap sebagai pembukaan, yaitu akan saya masukkan di sini suara tepuk tangan. Untuk mendapatkan suara-suara tersebut atau efek, saya bisa dapatkan dari free sound, di mana linknya ada di dalam kolom deskripsi. Kita tulis di sini misalkan tepuk tangan atau clap. Dan di sini teman-teman bisa pilih mana yang cocok. Baru kemudian teman-teman bisa download. Tapi terlebih dahulu teman-teman harus login. Nah, saya sudah mendownloadnya dan sekarang tinggal memasukkan. Dan kita lihat di sini grafiknya, kita seleksi masuk ke sound dan kita aktifkan di sini display waveform. Dan di sini kita bisa melihatnya. Jika kita putar, supaya tidak terlalu panjang, kita bisa perpendek. Kita klik dulu bagian sini, lalu ke sini. Dan kemudian misalkan kita perkecil, kemudian kita aktifkan keyframe-nya. Dan pada bagian akhir di sini sudah dalam kondisi tidak bersuara atau nol. Dan kita klik di sini keyframe-nya atau gambar belah ketupat. Dan kita bisa melihat nanti suaranya akan seperti ini. Nah, dengan demikian lagu ini akan mulai bermain pada frame ke 289 atau kita gabungkan menjadi 290. Dengan demikian, ini harus mundur ke 290. Kita masuk ke time setelah kita menyeleksinya, dan di sini kita tulis dimulai pada frame ke 290. Kemudian karena ini panjangnya adalah 1843, maka ini akan berakhir seharusnya pada frame ke 2133. Maka di sini kita tambahkan 2133. Jika kita lihat, maka ini grafiknya sampai ke sini. Dari awal sampai 2133. Nah, disebabkan karena ini videonya berjalan mulai pada frame ke 290, sedangkan ini tadinya berjalan pada frame yang pertama, maka tentu tidak akan sinkron. Dan kita bisa lihat bahasanya pada frame yang tadi yaitu 1843 ini sudah berhenti, tapi di sini masih main. Jadi tidak sinkron. Nah, untuk mensinkronisasikan, maka ini harus sesuai dengan video yang ada di sini, yaitu dimulai pada frame ke 290 sesuai dengan yang ada di sini. Caranya bagaimana? Kita klik gambar ini atau video ini, lalu kita masuk ke material properties. Nah, kita bisa pilih yang alpha atau mungkin yang emission. Nah, di sini sudah ada keterangannya, yaitu video ini durasinya adalah 1843. Kemudian kita mulai pada frame ke 290
sesuai dengan yang ada di video tadi. Kita ganti di sini 290. Dan pastikan di sini auto refresh. Sehingga nanti kalau sudah selesai sama. Sedangkan ketika di sini masih belum apa-apa dan karenanya dia tidak bergerak. Bergerak sama dengan. Nah, begitu juga yang ini kita ganti. Sehingga berhentinya sama. Terkadang ada persoalan di mana video yang ada di dalam 3D viewport itu tidak berjalan full. Nah, untuk memperbaikinya teman-teman bisa masuk misalkan di sini yaitu image editor. Lalu kita lihat di sini misalkan strumming atau melodi. Taruhlah strumming ya. Nah, ketika kita klik di sini lalu image, di sini ada data-datanya. Biasanya ketika ini tidak berjalan sepenuhnya itu karena di sini masih ada tulisan 100. Oleh karena itu, ini harus kita samakan dengan yang ada di dalam material properties. Yang pertama framenya adalah 1843. Kemudian dimulai pada frame keberapa? Yaitu frame ke 290. Dan ini pun harus kita samakan auto refresh sama. Kalau saya klik, kita nyalakan, maka ini akan berulang-ulang putarannya. Padahal di sini cukup hanya sekali, maka saya klik tidak perlu. Nah, ketika data yang ada di dalam image editor sama dengan yang ada di material properties, maka ini akan berjalan selaras sepenuhnya seperti yang kita inginkan, yaitu sesuai dengan yang ada di dalam video sequencer. Sekarang mari kita kembali ke frame awal-awal, di mana pada frame awal-awal ini kedua video ini belum bermain. Nah, saya kembalikan ini ke 3D viewport. Nah, pada frame yang ke pertengahan sini kira-kira dia sudah berada dalam posisi di sini. Kita bisa angkat ini sedikit. Frame 150 misalkan. Tekan I untuk mendapatkan keyframe dan saya memilih location dan rotasi. Dengan demikian kalau kita lihat di sini lokasi dan rotasinya sudah terseleksi atau keyframe. Kemudian pada frame yang pertama dia ada di bawah dalam kondisi perputaran taruhlah 360. Kembali tekan I dan saya memilih location dan rotation. Terseleksi dan di sini sudah ada. Hal yang sama juga berlaku untuk video yang berikutnya. Sehingga kemunculannya nah seperti ini. Saya juga akan menggerakkan kamera pada frame ke 150, dia sudah berada di sini. Tekan I lagi. Sama location dan rotation. Pada frame pertama dia posisinya mundur dan kondisinya memutar seperti ini 90 derajat. Tekan I. Jika kita melihat bahwasanya pada frame awal-awal kedua video ini terlihat, maka kita bisa langsung merubahnya dengan mengaktifkan automatic atau auto keying. Nah, kita sembunyikan terlebih dahulu supaya nanti tidak terlihat. Langsung terseleksi, baru kemudian kita matikan lagi. Jadi kalau kita lihat pergerakannya di dalam kamera ini masih belum terlihat. Ini berarti bahwa pada saat masih tepuk tangan video ini belum bermain, tapi sudah ada pergerakan. Baru setelah itu bermain. Kemudian karena video yang ada di dalam video sequencer ini sudah tidak lagi kita butuhkan, baru kemudian kita bisa hilangkan. Sebab kalau tidak kita hilangkan ketika kita render, maka yang muncul adalah video yang ada di video sequencer. Karena itu ini harus kita hilangkan, langsung kita seleksi dan delete. Dengan demikian ketika kita render, maka yang keluar adalah
apa yang ada di dalam 3D viewport. Nah, karena kita sudah tidak lagi membutuhkan ini, maka kita ganti ke sequencer saja. Untuk pencahayaan saya akan menggunakan HDRI. Untuk melakukan perputaran dari HDRI ini, kita klik di sini, lalu kita tekan Ctrl T. Jika teman-teman waktu tekan Ctrl T tidak muncul dua node, yaitu mapping dan tekstur koordinat, maka teman-teman perlu mengaktifkan add-on yang disebut dengan node triangle. Nah, ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita tekan ini, lalu Ctrl T pada keyboard, akan muncul dua node ini. Fungsinya apa? Maka ini adalah berfungsi untuk mengatur posisi ataupun rotasi dari HDRI. Jika kita sudah anggap cukup, maka ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Jika kita langsung play, jika ini berat, biasanya setelah suara audio itu selesai, gambarnya tidak selesai, tidak sinkron, dan itu sebetulnya tidak bermasalah. Yang penting kita lihat di sini semuanya sudah pas. Nah, jika kita sudah anggap cukup, baru kemudian kita akan render. Untuk rendernya, kita bisa masuk ke sini. Kemudian kita pilih di mana kita akan menyimpannya. Lalu di dalam encoding ini, kita bisa pilih H264 MP4 atau di sini MP4 H264, dan untuk audionya kita pilih AAC. Nah, di sini kita pilih AFF Impact Video atau dalam bentuk video nantinya. Selanjutnya kita bisa langsung render.